Selanjutnya, teknik data gathering yang kedua adalah interview. Oke, interview atau wawancara bisa kita lakukan langsung terhadap narasumber atau target market yang akan kita analisis. Jadi ada beberapa tips atau guideline ya untuk melakukan interview dengan baik. Yang pertama adalah hindari close questions. Close questions yang jawabannya ya tidak. Ya, bagaimana keadaanmu hari ini gitu ya. Tentu jawabannya bukan ya tidak ya. Jadi kita biasanya menggunakan open questions yang merangsang pengguna untuk menjawab lebih panjang ya, jawabannya long gitu ya. Dan apa namanya tidak terbuka tutup ya, tidak close questions. Ini yang pertama. Yang kedua, hindari pertanyaan yang kalimat pertanyaannya terlalu panjang ya. Jadi ketika seseorang mendengarkan atau membaca kalimat yang terlalu panjang, mereka akan kesulitan menangkap inti poin yang ditanyakan. Jadi sebisa mungkin gunakan kalimat tanya yang pendek, yang to the point. Jika Anda memang ingin menanyakan sesuatu yang lebih panjang, silakan pecah menjadi beberapa kalimat tanya. Oke, hindari penggunaan compound sentence, kalimat yang panjang ya, yang memiliki dua poin yang mungkin berbeda ya. Maka seperti yang saya katakan tadi, kita bisa split menjadi dua pertanyaan. Hindari jargon atau hal-hal teknis, kalimat kata-kata teknis yang kemungkinan interview atau apa namanya yang Anda wawancara itu tidak memahaminya. Oke ya, jargon-jargon teknis yang mungkin misalkan kalau di bidang informatika itu kayak apa namanya kalau di informatika mungkin saya akan menghindari kata penggunaan kata buffer gitu ya, bottleneck begitu ya semacam itu. Hindari kalimat kata-kata seperti itu yang jargon teknikal yang hanya dipahami oleh orang-orang yang tertentu saja. Oke, hindari menggunakan pertanyaan yang mengundang mereka membuat asumsi ya. Jadi ini penting sekali untuk menekan bias. Oke, dan hindari pertanyaan-pertanyaan yang menjurus jawaban yang bias seperti contoh gender stereotype ya, seperti misalkan apa namanya kita mengasumsikan bahwa seorang koki itu kebanyakan cowok gitu ya. Nah, semacam itu. Jadi ini adalah contoh gender stereotype. Hindari pertanyaan bias semacam itu. Oke. Nah, jenis-jenis interview itu dari model pertanyaannya itu ada berbagai macam. Ada yang unstructured, ada yang structure, semi-structure, dan kita bisa melakukan juga namanya focus group. Unstructured adalah pertanyaan interview tidak kita catat ya, tidak ternaskah gitu ya, tidak kita buat dulu gitu ya, langsung mengalir ya. Itu apa namanya keuntungannya dengan sesi interview yang jenisnya unstructured adalah kita bisa memperoleh jawaban yang kaya, banyak eh, apa namanya banyak sekali insight, banyak sekali data yang kita peroleh. Tetapi not replicable, artinya tidak bisa kita ulangi lagi ke user yang lain, ya, karena bisa jadi pertanyaan-pertanyaan diajukan itu totally different. Oke, yang kedua, kita bisa menggunakan interview yang ada contekan pertanyaannya. Kita punya skrip, ya. Interview berjenis structure seperti ini, itu mirip seperti kuesioner, seperti survei. Goalnya atau keuntungannya adalah ini sifatnya replicable, artinya kita bisa ulangi interview ini kembali ke orang yang berbeda. Tetapi lack richness, ya kadangkala dengan model seperti ini kita tidak bisa benar-benar mendapatkan data-data di luar naskah yang kita sudah siapkan. Yang ketiga adalah semi structure. Kita memiliki naskahnya, kita memiliki contekan pertanyaannya, namun jika ketika kita mendengarkan jawaban pengguna yang kelihatannya bisa dieksplor lebih mendalam, kita bisa menanyakan di luar naskah, menanyakan pertanyaan lanjutan di luar naskah untuk mengeksplor jawaban pengguna tersebut. Sehingga kita bisa memperoleh data yang lebih banyak, lebih kaya, dan tentu saja bisa replicable karena setelah kita menanyakan, kita kembali lagi ke naskah seperti itu. Bentuk interview yang lain adalah focus group. Focus group adalah interview yang dilakukan sekelompok orang pengguna dan mereka bisa saling memberikan jawaban secara kolektif, secara bersama-sama. Sehingga ini
Dengan melakukan fokus group discussion misalkan, ini kita bisa mendapatkan data yang lebih banyak, lebih kaya dan lebih valid lagi karena ada banyak suara di dalam satu pertanyaan yang diajukan. Tuh. Nah, berikutnya, data yang ketiga, jenis data yang ketiga, data gathering yang ketiga adalah kuesioner, Bapak Ibu ya. Kuesioner itu adalah survei, bentuknya bisa offline ataupun online, bisa close questions atau open questions ya. Close questions itu lebih mudah untuk dianalisis ya, lebih numerical, lebih kuantitatif ya. Sedangkan open questions lebih kualitatif ya, butuh effort untuk menganalisisnya dan mudah untuk distribusikan untuk close questions. Oke, bisa disebarkan ke large population. Jadi kalau kita memang butuh mendapatkan data dengan populasi yang besar, maka mungkin kita bisa menggunakan kuesioner ya untuk mendapatkan data tersebut. Keuntungan kuesioner adalah mudah didistribusikan baik secara offline maupun online menggunakan Google Form yang paling gampang dan biasanya permasalahan dihadapi adalah berapa jumlah sampling yang kita butuhkan untuk mendapatkan data secara valid. Nah, untuk pengukuran jumlah sampling tidak saya bahas di sini, Bapak Ibu bisa cari sendiri ya. Itu ada hubungannya dengan ada rumusnya Bapak Ibu ya. Ada rumusnya, ada hubungannya dengan confidence level, kemudian ada hubungannya dengan margin error untuk berapa segmen yang kita inginkan dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data yang banyak. Nah, isi kuesioner jenis pertanyaannya macam-macam ya. Bisa short answer, bisa berbentuk yes and no checkbox, bisa berbentuk checkbox yang berisi banyak opsi, bisa berbentuk rating ya, bintang 1 sampai 5 misalkan, ada ratingnya. Bisa berbentuk Likert scales. Likert scales itu skala Likert ini biasanya untuk mendapatkan data yang terkait opini ya, opini pengguna. Nanti saya tunjukkan contohnya setelah ini. Semantic scales juga sama untuk melihat opini pengguna dengan melibatkan kata-kata semantik. Nanti saya tunjukkan habis ini contohnya serta aturan 357 ya, poin-poin 357 serta open-ended response. Open-ended response adalah jenis pertanyaan esai di mana kita menanyakan contoh kritik dan saran gitu ya. Jelaskan kritik dan saran Anda tentang aplikasi ini. Nah, tentu saja user menjawab dengan open-ended response. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama adalah Likert scale. Likert scales ini gunanya adalah untuk mendapatkan opini personal dari pengguna. Biasanya Likert scale itu skalanya 5, ada yang 7 ya, seperti itu. Dan biasanya polarnya kiri dan kanan itu saling bertolak belakang. Sebagai contoh yang Bapak Ibu lihat di sini, how do you personally evaluate the importance of the following aspects of coordinated care? Jadi di sini sudah cukup jelas pertanyaan adalah pengguna responden diminta untuk mengungkapkan pendapat mereka secara personal tentang opsi-opsi ini ya misalkan asuransi dan seterusnya dan opsi dari Likert scale-nya seperti saya katakan tadi polar ke polarnya itu saling bertolak belakang misalkan very important not important nah seperti itu oke jadi Likert scale dipakai untuk menangkap opini pendapat pengguna. Selain itu, kita bisa menggunakan semantic scales. Oke, semantic scales mirip seperti Likert scales, tapi perbedaannya adalah kalau Likert scale menggunakan polar yang secara generik ya, general ya, eh, sangat setuju, tidak setuju seperti itu. Tapi kalau semantic scale, kita menggunakan kata sifat yang saling bertolak belakang, ujung ke ujung. Contoh di sini, yang sebelah kiri clean, yang sebelah kanan dirty, yang sebelah kiri bright, yang sebelah kanan dark. Tugas pengguna adalah mereka diminta untuk mencentang atau memberikan tanda X, mereka lebih condong ke mana gitu ya. Lebih condong menjawab yang sebelah mana seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi pengguna lebih condong ke mana? Lebih ke kanan atau ke kiri ya. Tidak ada jawaban benar dan salah. Sekali lagi untuk menggali pendapat pengguna menggunakan semantic skill. Ada aturan 357 juga dalam membuat opsi jawaban multiple choice atau multiple answer choice ya biasanya digunakan untuk close question atau short answer questions. 357 merujuk pada angka 3 itu artinya 3 opsi. Contohnya ini 3 opsi ya.
Apa perbedaan 3, 5, dan 7? Kalau 3 itu opsinya 3 saja dan eh, jawabannya akan lebih simple, lebih straightforward ya. Kalau 5 itu lebih kaya, lebih banyak, lebih apa namanya, lebih teliti ketika kita analisis ya, terutama em, dalam mendapatkan data pengguna ya tentang personal opinion mereka. Ya, contoh di sini adalah um, Lakers scale atau opsi dengan lima untuk memperoleh pengguna yang very satisfied, satisfied, netral, unsatisfied dan sebagainya. Oke. Ada yang bilang bahwa netral ini lebih condong ke yang kubu kiri ya, yang sebelah kiri yang unsatisfied. Oke. Nah, kalau yang ini 7 ya, 7 ini untuk mendapatkan opini yang apa namanya, yang lebih rinci lagi, ya, lebih rinci lagi dan sangat ekstrim ya, yang sangat ekstrim. Jadi ini menggunakan 7 atau bahkan lebih dari 7 ya untuk semantic skill yang lebih rinci lagi, lebih mungkin ada yang 10. Saya pernah lihat ada 10 poin gitu ya, ada 1 sampai 10. Nah, ini benar-benar rinci, benar-benar teliti sekali untuk memperoleh apa namanya, gambaran pendapat pengguna terhadap sesuatu yang kita tanyakan.